yang sering ditanya teman-teman, walaupun Abi udah sering, mungkin udah sering jawab, cuma mungkin karena momennya pas lagi Lebaran. Anak-anaknya Abi 4 perempuan 1 laki-laki. Yang perempuan yang nggak pakai jilbab cuma Nana. Dan Nana tahu, Nana sering ditanya, Abi juga kemudian sering ditanya soal itu. Nana kadang suka sedih gitu, gimana cara jawabnya, kadang suka bingung juga. Jadi Nana mau minta Abi bantuin Nana jawab. Walaupun sebetulnya Nana biasanya jawabnya adalah, Abi pernah nulis buku soal itu, jilbab pakaian wanita muslimah. Bukunya bestseller, jadi tolong dibaca, tolong dicari supaya dalil-dalilnya lengkap. Cuma mungkin karena ini momen Lebaran, mungkin Abi bisa cerita. Abi juga mungkin bisa tambahin sedikit soal itu, Abiku. Soal jilbab ini selalu jadi Bi, jadi pembahasan. Jilbab. Jauh sebelum revolusi Iran, jilbab seperti apa yang terjadi sekarang belum dikenal. Jauh sebelum ini, kiai-kiai besar kita, Kiai Hashim Asy'ari, sampai kepada tokoh-tokoh Muhammadiyah, istri-istri mereka, anak-anak mereka tidak memakai jilbab sebagaimana orang-orang dewasa ini memakai jilbab. Jadi ada 3 kemungkinan. Mereka itu tidak pakai jilbab karena tidak tahu bahwa itu wajib. Orang kan sekarang wajib jilbab, tidak tahu bahwa itu wajib. Nah, apa kira-kira mereka itu tidak tahu bahwa itu wajib? Atau justru tahu bahwa itu salah satu alternatif? Habib duga begitu. Kecuali, jawaban yang kedua, dia takut sama anaknya, takut sama istrinya. Dia mau suruh pakai jilbab, menolak. Takut. Dan itu tidak mungkin. Di mana-mana kita melihat sekarang ini orang pakai jilbab, sebahagian garis bawahi sebagian sebagai mode, bukan sebagai tuntunan agama. Ya, dansa-dansi masih ini. Abi terus terang jauh lebih menghormati seorang wanita yang memakai kebaya, memakai kerudung, atau bahkan buka kerudungnya, tapi bersikap hormat, salat pada waktunya, akhlak dan sebagainya, daripada pakai jilbab tapi dansa-dansi, daripada ini. Bagaimana menurut Caca? Setuju. Ini juga Caca kan ini juga baru pakai jilbab ya, Caca? Iya. Abi selalu bilang lebih baik dijilbabin hatinya dulu daripada jilbab di. Nah, itu satu ya. Kan? Maaf. Kita dididik oleh Abah. Anak-anak perempuannya tidak ada pakai jilbab. Karena ibu tidak pakai jilbab. Kenapa begitu? Karena memang ada pendapat yang bermacam-macam tentang aurat perempuan itu. Memang ada di dalam Al-Quran. Tetapi perintah dalam Al-Quran itu tidak semuanya wajib. Tidak semua wajib. Sehingga ulama beda-beda pendapat. Hadis-hadis yang berkaitan dengan itu beda pendapat ulama. Sehingga banyak pendapat. Itu yang Abi kemukakan di buku. Nah, Abi ingin berkata begini, bahwa pakailah jilbab dengan kesadaran. Yang sudah pakai jangan buka. Yang belum pakai jangan berkata bahwa dia melanggar agama. Ya kan? Tapi biar dia sadar, kalau dia sadar bahwa ini memang boleh, kenapa kita harus larang? Memang Quran dan hadis tidak secara tegas berkata wajib. Jadi intinya keragaman pendapat itu yang memungkinkan pilihan yang berbeda. Memungkinkan gitu. Pilihan-pilihan itu keragaman pendapat, bacalah. Hanya orang tidak baca pendapat. Orang terpaku di sini. Padahal pendapat bermacam-macam. Tapi karena mayoritas atau karena memang sudah jadi bagian dari
apakah budaya atau semua orang sudah merasa sekarang kalau nggak pakai jilbab tuh malah justru yang aneh, Bi? Karena orang semuanya sudah pakai jilbab, ini mayoritas pakai, dianggapnya bahwa itu wajib. Benar ada yang mewajibkan, tapi ada juga yang tidak mewajibkan. Jadi Abi nggak apa-apa Nana belum pakai jilbab? Terserah Nana. Jangankan pakaian, dalam bidang pendidikan terserah. Abi pernah paksa? Abi hanya bilang apa kecenderungan, gitu kan yang diajarkan kita ya. Supaya sukses. Yang dipaksa berbaju sopan, yang Ya, diajarkan. harus Nah, ada berbaju sopan. batasannya juga. Sekarang Nana kelihatan ini, itu ada hadisnya yang membolehkan ini kelihatan tangannya. Ada hadisnya. Baca, orang tidak baca. Orang tidak baca. Sehingga itu tadi, orang bodoh itu paling banyak mengingkari. Oh ini tidak benar, ini tidak benar. Tapi orang yang luas wawasannya, dia akan tahu, oh ini ada jalan, ini ada jalan, ini ada jalan. Tapi Ami Alwi juga melihat gitu nggak? Karena kan dikait-kaitkan semua nih. Yes. Najwa Shihab, ponakannya Alwi Shihab, Quraish Shihab, Nizar Shihab. Iya, saya punya anak perempuan, Mimi. Mimi juga tidak pakai jilbab. Jadi memang kita ini krisis menghormati perbedaan. Jadi perbedaan yang sebenarnya bisa diterima dan masuk akal itu kadang-kadang oleh orang-orang yang keras menganggap bahwa itu kesesatan dan itu tidak benar. Bahwa ulama yang punya pandangan-pandangan yang berbeda dari mainstream itu banyak sekali, bukan hanya soal jilbab. Soal definisi muslim, mukmin itu beda sekali antara satu dengan yang lain. Tapi karena kita hanya tahu satu sehingga tidak mau melihat yang lain. Lalu yang lain itu dianggap sesat. Salah. Tapi satu hal, ya kalau bisa jilbab lebih bagus. Tidak berarti tidak lebih bagus. Ya. Dan kalau memang belum bisa jilbab, bisa pakai topi. Ini sama Wah, kelihatannya Caca setuju nih. Pakai topi. Istri Ami Alwi kalau ke Amerika, Ami Alwi bilang jangan pakai jilbab, pakai topi. Jadi keren juga, memenuhi persyaratan jilbab juga. Dia malu kalau saya nggak pakai jilbab, iya pakai topi. Siapa yang mau mengkritik? Kan sama tutupnya. Nah, karena di Amerika situasinya kan beda. Jadi agama ini luas, agama ini mudah. Jangan cari masalah. Jangan cari. Tuhan tidak melihat penampakan. Tuhan melihat apa yang ada di hati kita. Kalau di hati kita kotor, suka membenci orang, bicara jelek terhadap orang, tapi pakai rapat jilbab, tentu hal itu tidak diinginkan. Yang diinginkan itu hati. Pelan-pelan nanti akan berubah sendiri. Insyaallah. Gimana Caca? Nggak, saya ingat waktu itu sebelum pakai jilbab sempat ngomong sama Kak Nana dulu, inget nggak sih kayak, Kak gue mau pakai jilbab nih gitu, will you be okay? I just assure her karena tahu betapa netizen nih kadang-kadang sulit di ininya ya Kak, diaturnya ya, karena kita pun sangat respect with each other kan, maksudnya kayak sama Kak Nana nggak pakai jilbab is fine, Hala juga. Kalau di Amerika ketika praktek dokter juga harus lepas dan lain sebagainya, kita juga sangat respect dan lain sebagainya. Jadi I just want to make sure you will be okay. And she's selalu tough sih kalau Kak Nana. enggak, Nana cuma karena kepikiran takut ngecewain Abi, takut ngecewain Oh, Abi nggak peduli. sama Ami Nggak Niza. peduli, biarin aja. Masa nggak Kita peduli? dididik di Al-Azhar sangat-sangat toleran dan terbuka. Ya ada orang-orang di Indonesia tidak mau jabat tangan dengan perempuan kan. Syekh Azhar yang sekarang itu jabat tangan. Ada kasusnya dengan Mama. Di lift Anda tahu ketemu, dia lihat Mama, dia tanya jabat tangan atau tidak. Dia sodorkan tangannya.
Mama cuma ketawa. Terus Mama cerita sama Abi. Oh, oke, bagus. Terus waktu jalan dengan Syekh Azhar di mobil, dia panggil, Tal, duduk di sini. Udah. Terus anak cerita sama dia. Saya bilang, katanya tadi ente sodorkan tangan, ente tanya mau jabat tangan atau tidak. Tidak. Dia bilang, iya. Saya bilang, saya sudah tegur dia. Sebentar dia datang, jabat tangan. Dia bilang, memang saya itu selalu bertanya. Saya ingin berjabat tangan, tapi ada orang yang tidak mau. Ada orang juga yang mau. Jadi saya bertanya, apa maknanya? Bahwa sebenarnya Azhar itu membolehkan orang berjabatan tangan. Ada dalilnya. Tapi kan yang kata boleh, tidak boleh nih perempuan jabat tangan dengan laki-laki bukan mahramnya dan sebagainya. Ada dalilnya. Sayyidina Umar waktu Rasul membaiat perempuan, Sayyidina Umar jabat tangan. Nabi kenapa tidak? Nabi ingin memberi contoh yang lebih baik. Ya kan? Jadi itu terlalu banyak pendapat yang beda-beda sejak dulu dan pendapat itu berkembang terus sampai sekarang. Semoga Allah memberikan rahmat kepada saudari kita yang bertanya, dan pertanyaan ini yang diwakilkan oleh saudari kita sangat berbahagia. Ini menunjukkan bagian dari kekuatan iman yang ingin menggali lebih jauh tuntunan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Baik, secara singkat tadi kita bisa dengarkan bahwa beliau mendapatkan pertanyaan dari saudarinya, ya, tidak ada kata perintah wajib ya di terjemahan. Ya, ingat, di terjemahan. Tidak ditemukan di terjemahan kata wajib dari ayat-ayat yang bertutur tentang hijab. Tadi menyebutkan surah An-Nur dengan Al-Ahzab. Baik, sebelum kita sampai ke suratnya, itu tepatnya nanti di Quran surah ke-24 An-Nur ayat 31 dengan Al-Ahzab surah ke-33 ayat 59. Ya. Sebelum sampai kedua surah dan dua ayat itu, saya ingin berikan penjelasan dulu ya. Terjemah itu adalah tampilan ya makna tekstual. Ya, tampilan makna tekstual dari sumber kalimat ya tertentu yang ingin disampaikan kepada kita, keumuman makna tekstualnya. Karena sifatnya tekstual, maka setiap katanya akan diterjemahkan per kalimat tanpa mengandung unsur-unsur hukum yang terdapat di dalamnya. Nah, jadi kalau terjemah itu secara umumnya belum mencakup tuh cakupan hukum, dia hanya menerjemahkan tekstual saja. Contoh begini, kalau di Quran ada kul, maka diterjemahkan dengan katakan. Nah, dia nggak akan berbicara apakah sifat katakan ini hukumnya wajib atau sunnah atau boleh saja. Yang penting ada kul, terjemahkan katakan. Ya, kutiba, terjemahkan diwajibkan. Ya, misalnya di setiap kalimat akan diterjemahkan sesuai dengan katanya saja. Dan terkadang begini, terkadang bahkan terjemah itu tidak bisa masuk pada makna yang dalam yang membedakan dua kata yang mirip ya, padahal konteksnya bisa berbeda ya, diterjemahkannya sama. Contoh begini, apa artinya insan? Manusia. Insan manusia. Apa artinya ins? Ya ma'syaral jinni wal ins, manusia juga. Apa artinya nas? Qul a'udzu birabbin nas, manusia juga. Bayangkan, ins manusia, insan manusia, nas manusia. Kalau ketiganya terjemahannya sama-sama manusia, kenapa diungkapkan dengan kata yang berbeda? Ya. Baik, wahyu pertama turun apa? Iqra, artinya apa? Bacalah. Nanti Anda buka Quran surah ke-29 ayat 45. Di situ tulisannya utslu ma uhya ilaika minal kitab. Ketika dibuka terjemahan, maknanya sama, bacalah. Yang satu bacalah, yang satu bacalah. Padahal dua katanya diungkapkan oleh Al-Quran dengan kata yang berbeda. Satu iqra, kedua utslu. Nah, karena itu, poin pertama, kita ingin ambil garis besar dulu bahwa terjemah itu tidak membawa hukum fikih. Ya, tapi hanya menampilkan makna tekstual dari rangkaian kata yang diterjemahkan. Ya, jadi hanya menampilkan kata tekstual saja. Kalau kita ingin mengambil hukum dari terjemahan itu, maka kembalikan kepada kalimat asalnya dengan menerapkan kaidah-kaidah hukumnya. Baik, contoh begini misalnya, kita kembalikan ke ayatnya.
Baik, tadi di situ berbicara surat An-Nur, ya, surah ke-24 ayat 31. Itu berbicara tentang hijab. Ya, lebih tepatnya dasar hijab yang berbentuk yang paling dasar, yaitu kerudung. Ya, Allah berfirman, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, ya, pada setiap perempuan beriman hendaknya ia memalingkan pandangannya dari yang dilarang. Ya, palingkan pandangannya dari yang dilarang. Wa yahfazna furujahunna, dan jaga kehormatan dirinya. Ya, jangan berzina, jangan selingkuh. Nah, yang paling menarik sampai nanti muncul kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Ya. Ya, kata Allah sebelumnya, wala yubdina illa ma dhahara minha, ya, jangan menampakkan tampilan dirinya kecuali yang tampak saja. Ada yang menafsirkan nanti wajah dengan telapak tangan. Kemudian, nah ini dia, pakaikan kerudungnya sampai dengan ke dada. Ya, sampaikan pada perempuan pakai kerudung, ya, batas paling minimalnya sampai ke dada. Kalimat Qur'annya ini berbunyi katakan, sampaikan. Kemudian jangan. Ya. Kemudian perintahkan untuk melakukan. Jadi bahasa Qurannya lihat kalimatnya, kul, katakan. Ya. Kemudian hendaklah. Nah, ini ketika ada satu kalimat dari atas, ya, kepada yang bawah, tingkat yang tinggi kepada yang rendah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala tingkat paling tinggi kepada nabi utusannya, maka dalam bahasa Arab disebut amr, sifatnya perintah. So gini, saya pimpinan di perusahaan nih, ya, Anda karyawan. Saya katakan begini misalnya, tolong ke bawah, ya, baik, ambil teh di bawah, baik, maka sifatnya apa? Perintah kan? Tapi kan saya nggak katakan wajib, tidak kan? Saya katakan perintah, tolong ke bawah, ambil teh. Nah, ini Allah menyampaikan kepada Nabi, katakan pada semua perempuan-perempuan, palingkan wajahnya dari yang dilarang, jaga kehormatan dirinya, jangan berzina, jangan tampakkan bagian tubuhnya kecuali yang biasa nampak saja. Baik, ada yang mengatakan wajah dan telapak tangan, lalu pakai kerudung sampai ke dada. Baik, karena kalimatnya sifatnya perintah, walaupun tidak mengandung kata langsung wajib di situ, maka dikembalikan kepada dasar fikih. Dasar fikih itu produk pembentuk hukum. Ya, jadi kalau Al-Quran sumber hukum, kalau menjadi sebuah ketentuan hukum namanya fikih. Fikih punya dasar, namanya qawaid fikih. Ya, pokoknya disebut usul fikih. Bingung ya? Oke, karena itu nggak mudah. Jadi kalau belum paham kaidah, jangan bicara hukum. Ini biarkan ulama, ya. Sama kayak kita nyari obat, kan kita tanya dokter, ya, terus dibikin ramuan. Jadi jangan semua orang bisa ngasih obat, ya. Semua ada spesialisasinya. Nah, maka di usul fikih ini ada kaidah berbunyi begini: al aslu fil amri lil wujub hatta yadullad dalilu ala khilafihi. Ya, asal makna sebuah perintah itu mengandung hukum wajib. Jadi tidak harus kalimatnya langsung berkata saya wajibkan. Muhammad katakan pada umatmu saya wajibkan, tidak. Jadi setiap ada unsur perintah, ya, maka sifatnya wajib. Setiap ada unsur larangan, jangan. Ya, jangan itu kan perintah untuk meninggalkan, disebut larangan. Perintah mengerjakan, perintah meninggalkan. Perintah meninggalkan disebut nahyun, larangan. Perintah mengerjakan disebut amrun, lakukan. Ya, maka sepanjang ada kalimat dari Allah, kerjakan, lakukan, itu sifatnya perintah. Maka dalam kaidah dasar fikih, dasar hukum Islam, jika ada nada perintah, maka sifatnya wajib. Kecuali ada keterangan lain yang menjadikan kewajiban itu turun tingkat hukumnya menjadi sunnah atau mubah, standar. Nah, contoh poligami. Kenapa ketawa? Kenapa ketawa? Misal Quran surah keempat An-Nisa tentang poligami ayat 3, ya. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Ya, jika engkau khawatir, ya, tidak mampu berlaku adil pada anak-anak yatim ini ketika engkau ingin menikahinya, ya, dalam hal perawatannya, maka perintah sifatnya nikahi, kata Allah. Silakan nikahi. Ya, untuk bisa membantu merawat mereka, kamu boleh nikahi. Bisa 2, 3, atau 4. Ya, 2, 3, atau 4.
Kalau dibaca sampai sini saja jadi perintah, maka wajib tuh. Artinya kalau yang nggak poligami dosa, ya kan? Nah, tapi kita teruskan ayatnya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Ya. Tapi kalau Anda malah nanti nggak bisa berlaku adil dengan berpoligami itu, ya tidak ada memenuhi kualifikasinya, syaratnya tak terpenuhi, bahkan nanti berpeluang menjadikan suasana rumah tangga tidak muncul sakinah, nggak ada mawaddah, nggak ada rahmah, cukup satu aja. Ya. Satu aja samara susah, terus pengen dua gitu kan. Kata Quran tuh gitu. Nah, jadi jangan sampai diartikan nanti hukum poligami wajib, karena ada keterangan lain yang menjadikan tadi kalimat perintah turun, ya, bisa menjadi sunnah, mubah, atau bahkan turun nanti geser ke kiri makruh, ya, kalau dikerjakan jadi buruk misalnya, atau muncul suasana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama, kita bisa simpulkan bahwa kalimat wajib, ya, di dalam ayat Quran surah ke-24 An-Nur ayat ke-31 itu ditemukan dari bentuk katanya, ya, dalam bahasa Al-Quran, yaitu sigat kalau dalam bahasa Arab, dari unsur bentuk katanya yang berupa perintah, sedangkan perintah diartikan sebagai wajib. Jelas sampai sini? Nah, itu baru kerudung. Ini yang paling pokok dasar. Jadi bagi perempuan itu sekecil-kecilnya berkerudung. Nah, ya, jadi kalau sekecil-kecilnya berkerudung, batasnya sampai dada. Ya, cuma kan gini, di zaman Nabi itu dulu belum ada mukena seperti kita sekarang. Ya, kain boleh jadi terbatas. Jadi kalau muncul perintah sholat misalnya, ya, atau misalnya ini ketiup angin sedikit bisa terbuka dan sebagainya, kan? Nah, ini karena itu dalam hal tertentu muncul kejadian ada sebagian perempuan malam-malam mau ke toilet diganggu oleh preman-preman di awal masa Islam. Di preman sudah ada dulu, nah, cuman pada taubat. Nah, jadi kalau sekarang masih ada preman, telat gitu, ya, telat. Nah, jadi diganggu. Nah, saat diganggu dilaporkan pada Nabi, esoknya turunlah Quran surah ke-33 Al-Ahzab ayat 59. Ya, Allah berfirman, ya ayyuhan nabi qul li azwajika, ya, wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Ya, wahai Nabi SAW, katakan, perintahkan, nah, qul, katakan, perintahkan, ya, kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, dan perempuan beriman dimanapun. Imannya dipertaruhkan. Tuh, dipertaruhkan. Apa yang dikatakan di sini? Mulai sekarang rendahkan, ya, jilbabmu, kerudungmu itu rendahkan jilbabnya. Jadi menutup lebih bawah lagi, ya. Asa an yu'rafna fala yudzain. Dengan demikian dikenali, nanti kamu nggak diganggu lagi. Jadi ayat ini ingin menegaskan kerudung yang dipakai itu sebagai identitas bagi seorang muslimah. Yang kedua, penanda kekuatan iman, kan? Yang ketiga, kalau sudah mengenakan begitu, maka muslim-muslim, pria-pria mesti peduli, kalau diganggu mesti dilindungi. Ini sebetulnya jilbab itu Allahu Akbar, sayang Allah. Jadi bukti cinta Allah kepada perempuan beriman itu diturunkan jilbab. Asalnya supaya nggak diganggu gitu. Jadi saking sayangnya Allah pada setiap perempuan beriman, jangan diganggu perempuan beriman. Ya, dari mana kita tahu ya Allah dia beriman? Lihat, berjilbab gak? Ini identitas pertamanya. Di sepanjang Anda menemukan yang berjilbab diganggu, bantu mereka. Ya, kesulitan, bantu mereka. Itu asalnya. Jadi ketika diturunkan itu untuk meringankan perempuan, bukan untuk menyulitkan. Ya. Yang kedua, pertanda iman. Ya. Jadi yang ketiga, ini memudahkan dalam syariat. Jadi kalau dilonggarkan itu, longgar, nanti kalau di Arab kan nggak ada mukena tuh. Jadi dia bisa langsung dipakai untuk sholat sekaligus langsung. Ya. Nah, seperti ini. Jadi serendah-rendahnya menggunakan kerudung. Ya, rendah itu bukan menunjukkan rendah, tidak, karena nanti ada beberapa aktivitas yang memang sulit dikerjakan dengan menggunakan jilbab panjang. Maka paling minimal sedada itu. Ya. Paling minimal sedada, ya, jadi rendahkan dikit gitu kan. Nah, kalau kita ingin santai perpanjang, tapi kan kalau ada yang maaf ya di pasar berjualan sayur macam-macam dan sebagainya, kesulitan misalnya dalam pergerakan yang mobile, maka setidaknya paling rendah dia sedada itu. Nah, ini yang dimaksudkan di dua ayat tadi. Jadi kata wajib tidak tertuliskan di terjemahan karena memang terkandung unsur hukumnya di balik kalimat perintah di dua ayat tadi. Nah, tapi yang ingin saya tekankan di sini, karena itu belajar agama tidak bisa dicukupkan dengan terjemahan saja, itu berbahaya. Ya, karena itu mesti bertanya.
Ya, jadi jangan sampai disimpulkan belajar terjemah langsung paham, tidak. Imam Al-Bukhari menulis tafsir hadisnya sahihnya 16 tahun. Ditulis 16 tahun. Ya, baru bisa disampaikan. Anda baca baru 1 hari atau 16 jam, tiba-tiba langsung jadi mufti misalnya, kan mustahil. Ya, jelas ya? Ya, saya kira jelas ya, pemirsa dimanapun Anda berada. Jadi kesimpulan cepatnya, kata wajib bila pun tak terdapat secara tekstual di terjemahan, bukan berarti hukumnya hilang kewajiban, tapi dilihat dari makna yang terkandung di dalamnya. Jika dia berbentuk perintah, maka menjadi wajib. Jika kewajiban itu diikat dengan syarat-syarat atau kondisi tertentu, maka hukumnya bisa merubah sesuai dengan kadar perintah yang dimaksudkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.